Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo Zusaman Wigets Oish. Senang sekali bisa ketemu lagi sama aku Nisha Diari. Hari ini kita akan belajar Redemital di bab 7 dari PDF Gute B2.2. Jadi ini adalah PDF baru. Kalian bisa download PDF-nya di link bio profil aku ya teman-teman. Terus di sini kita akan belajar yang kapital 7 Redemitalnya dulu. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa namanya? Objekte beschreiben atau mendeskripsikan objek atau produk. Nah, pertama biasanya di sini kita dimulai dengan menjelaskan bentuk dan bahannya. Form und Material beschreiben. Jadi, misalkan materialnya itu dari kayu gitu ya, atau dari pape atau karton, kardus, terus papier, kertas, gelas, plastik, kunststoff itu plastik juga, metal atau logam, keramik, terus stof, kain, leather, kulit gitu ya. Terus bisa juga mendeskripsikan bentuknya seperti apa. Misalkan rechteckig itu artinya persegi panjang, quadratisch itu kotak atau persegi, dry odase sekik itu artinya segitiga atau segi enam, rund bundar, oval atau geschwungen itu artinya melengkung. Kalau tadi yang ini segi tiga atau segi enam. Rechteckig yang ini persegi panjang gitu. Kuadratis kotak atau persegi gitu. Nah, terus setelah itu kita juga menjelaskan informasi desainer atau tampilannya di sini. Mulai dari apa ya, kata-katanya tuh dari der, oder, das, oder die, terus wurde, von, entworfen atau desain. Jadi desain ini tuh dirancang gitu ya, dirancang atau didesain oleh siapa. Nah, ini tuh pakai wurde itu lebih ke pasif preteritum di sini. Terus di sini ada misalkan pakai kalimat ini juga, come auf dem Markt, masuk ke pasar, diluncurkan pada tahun berapa misalkan. Terus di sini ada yang Aussehen beschreiben, jadi menjelaskan seperti apa sih tampilannya gitu ya, menjelaskan tampilannya. Misalkan barang itu berat atau ringan seperti itu. Terus misalkan karakteristik barang itu seperti apa. Terus oben, unten, vorne, hinten, befindet sih, ini tuh befindet sih gitu. Di atas, di bawah, di depan, di belakang terdapat ada apanya gitu. Nah, terus juga bisa dijelaskan fungsi dan penilaian tentang produknya. Misalkan R oder S sih, eignet sih, sehr gut zum, barang ini sangat cocok untuk apa. Terus misalkan zoom atau zoom titik-titik is er atau fur gitu ya, nützlich, praktis, fungsional, karena apa, misalkan praktisnya tuh karena apa gitu barangnya. Terus di sini ada dijelaskan juga penilaiannya. Misalkan mich überzeugt nicht, misalkan tidak meyakinkan saya. Terus das Besondere ist, hal yang spesialnya tuh apa gitu. Terus highlightnya, sorotannya tuh apa. Terus misalkan jelasin kelebihan dan kekurangannya itu apa gitu. Misalkan barangnya tuh mengecewakan kalau bagian ini gitu. Oke, nah lanjut di halaman berikutnya. Untuk Redemital kapital 7 B2 itu ada mengungkapkan pikiran dan pandangan. Mulai dari Meinung formulieren, opini dan tingkat kepentingannya. Ini tingkat kepentingannya, ini opininya ya. Ya seperti biasa di B2 tuh lebih banyak mengungkapkan pendapat kita atau opini kita. Mulai dari ich bin der Meinung gitu ya. Ini saya berpendapat atau berpandangan bahwa, terus ein weiterer Aspekt is kayak
aspek lainnya adalah gitu ya. Terus di sini ada juga apa sih yang penting bagi saya, yang penting bagi saya gitu, apa gitu adalah, terus misalkan sangat berarti atau sangat sedikit untuk saya gitu. An erster Stelle steht für mich itu kayak di urutan pertama bagi saya adalah gitu. Terus mengungkapkan pendapat. Nah, mengungkapkan pendapat bisa juga dimulai dengan kata-kata Ich kann mir gut vorstellen dass, saya bisa membayangkan bahwa gitu ya. Terus es ist denkbar oder möglich vorstellbar dass, sangat terpikirkan atau mungkin bahwa gitu. Wahrscheinlich, vermutlich, vielleicht kayak mungkin atau tampaknya gitu ya, adalah apa gitu. Terus ada ich vermute, glaube, dass, saya menduga, atau percaya bahwa gitu. Nah, lanjut di bawahnya ada merangkum teks dan mengambil sikap. Di sini ada eine Zusammenfassung einleiten, yaitu pembukaan dulu untuk menyampaikan si ringkasannya, mulai dari in diesem Text geht es gitu. Ini kayak dalam teks ini membahas tentang apa, temanya tentang apa. Terus untuk memberikan informasinya, kita bisa pakai kalimat misalkan di bagian pertama atau di kedua atau selanjutnya membahas tentang apa, terus argumennya gitu, sebagai argumen untuk menentangnya itu seperti apa gitu. Nah, terus ada Stellungnehmen, mengambil sikap atau berargumen. Pakai kata-kata ich halte diese Vorstellung, ide in Einstellung für, saya menganggap ide atau sikap ini misalkan bagus atau buruk. Ich kann dem nicht zustimmen, saya tidak bisa menyetujui hal itu. Ich stimme der Autorin oder dem Autor. Misalkan saya tidak setuju dengan penulis tersebut, bahwa kenapa gitu. Terus zu dem Thema bin ich der Meinung, mengenai tema tersebut saya berpendapat bahwa gitu ya. Nah, ini contoh ketika kita membuat presentasi tentang suatu produk. Misalkan ich möchte euch heute diesen Stuhl vorstellen gitu. Er wurde von einem berühmten Designer entworfen dan ist aus Holz und Leder gitu. Jadi misalkan dijelasin apa sih dibuat oleh desainer ternama, terus terbuat dari Holz dan juga leather. Terus die Form ist geschwungen dan erinnert mich an die Natur, mengingatkan aku kepada alam gitu. Terus meiner Meinung nach, pendapatku bahwa kursi ini tuh cantik dan juga nyaman gitu. Kita pakai nicht nur sondern auch di sini. Terus juga ya nyaman gitu ya. Eignet sich sehr gut zum Entspannen. Ich kann mir gut vorstellen gitu. Dass dieses Design ein Highlight in jedem Wohnzimmer ist. Jadi sorotan dari desainnya tuh apa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk Redemital Kapitel 7 B2. Gimana? Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar Redemital B2 Kapitel 7. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus latihan, berlatih gitu. Semangat terus belajar bahasa Jermannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam materi yang aku jelaskan ya. Terima kasih sudah belajar bareng aku hari ini. Jangan lupa like dan subscribe Nisa Diary. Wassalamualaikum, vielen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.